persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali kita di Menara Doa hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi alasan kita untuk datang kepada Tuhan senantiasa. Amin Bapak Ibu. Mari di saat hari yang terindah ini, Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini, mungkin dari rumah masing-masing, mari kita siapkan hati lebih lagi, harapkan Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah di saat yang terindah ini kita bersama-sama bersepakat memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan memilih kami untuk datang mendekat di tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Untuk datang mendekat kepadamu dan memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa kami masih mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Kau menuntun setiap kami, Kau memelihara kehidupan kami, Kau melindungi kami, Kau memberkati kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Dan di saat hari ini, biarlah kami memuji menyembah Tuhan, membuka hati kami, pikiran kami, biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini, bekerja di rumah umat-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Kami rindu bersepakat lebih lagi menaikkan pujian penyembahan kami, karena hanya Engkaulah yang kami sembah ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami. Terima kasih Yesus, Kau pelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Kau selalu ada bagi kami, Kau sertai hidup kami.
mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan, Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah
Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami.
bersemayam di atas penyembahan kita. Di rumah-rumah, di tempat saudara memuji dan meninggikan Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Hadiratnya akan memulihkan, menyembuhkan, memberikan ketenangan dan damai sejahtera yang berlimpah. Angkat hatinya, sembah Dia. Aku sembah. We worship You. Aku sembah. Ku sembah. Oh Tuhan. Biarkan musik saja. Sungguh hati kami melekat kepadamu. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami angkat hati kami dan kami perhadapkan kepadamu ya Tuhan. Dengan cinta kami, dengan kasih kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan kekasih hati kami. Pribadi yang kami kagumi, pribadi yang kami andalkan. Tuhanlah keselamatan kami dan sumber segalanya dalam hidup kami. Hari ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami memohon rahmat dan belas kasihan-Mu. Kemurahan-Mu tercurah bagi kami. Dan aku minta di dalam nama Yesus hari ini Tuhan, biarlah urapan kasih-Mu mengalir dari Holy Spirit Room ini ke rumah-rumah, menjamah kami sampai tubuh kami meresponi kehadiran Tuhan. Kami bisa rasakan Tuhan secara nyata hadir di dalam menara doa kami hari ini. Dan aku percaya terang-Mu lah yang akan memberikan kami pengharapan. Hadirat-Mu lah yang akan menyembuhkan umat-Mu yang sedang sakit hari ini. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir, itu yang membebaskan kami dari setiap keterikatan kami hari ini. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka mata hati anak-anak-Mu hari ini. Mereka bisa melihat malaikat Tuhan. Mereka bisa melihat Tuhan. Mereka bisa melihat masa depan yang penuh harapan itu. Sebab Tuhan gembala kami yang agung. Tuhan yang akan menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tuhan yang akan menyegarkan umat-Mu. Oh, ralabatakara
Kami cuma bergantung kepada Tuhan sumber segalanya. Kami hanya bergantung kepada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dan kami mendapatkan itu. Kalau kami pegang puncak jubah Tuhan hari ini, kami sembuh, kami dipulihkan. Kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur. Kami mengucap syukur karena kami sudah menerima apa yang kami doakan. Kami sudah menerima dengan iman janji firman-Mu yang ajaib ya Tuhan. Amin. Kasih-Mu, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi kami sembah. Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kami berikan penghormatan bagi Tuhan, kekaguman kami, muliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Kau Yesus. Amin. Ini penyembahan kami kepada Juru Selamat kami, Tuhan kami, seumur hidup kami. Ku sembah Kau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Sorak-sorai kemenangan, pemulihan, kesembuhan, kebebasan terjadi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan yang hadir dengan kasih dan kuasa melawat setiap kami hari ini. Dan mata hati kami terang melihat pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan hari ini tuntunlah kami dengan firman-Mu. Bawalah kami bertumbuh, hidup berbuah dan berlipat kali ganda. Agar lewat kehidupan kami nama Yesus ditinggikan. Dan banyak orang melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan tanah hati kami yang mendengar menjadi tanah hati yang terbaik. Dan jadikan firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi benih yang terbaik. Yang akan sama-sama bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan lewat doa pujian penyembahan. Saya percaya doa kita tadi sepakat Tuhan sudah mendengar dan menjawab. Dan ada beberapa saudara yang sedang mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan saudara akan bersaksi bagaimana karya Tuhan yang ajaib bekerja di dalam diri saudara. Nah Bapak Ibu, saya akan sharing tentang rahasia hidup berbuah dan berlipat kali ganda. Saya berdoa hidup kita tidak begitu-gitu saja, tetapi
Tetapi semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berbuah dan berlipat kali ganda. Sehingga ada banyak orang menikmati karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin. Ketika Tuhan memberkati daripada manusia, lalu Tuhan memberikan perintah dan penugasan kepada manusia itu. Apa perintahnya? Yang pertama, Alkitab berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, saudara. Ini berbicara tentang apa? Artinya, hidup kita harus mengalami pertumbuhan dan pelipat gandaan. Kita harus menjadi orang Kristen yang berguna, berdampak. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menginginkan setiap kita mengalami kehidupan yang berbuah, berkembang. Tidak begitu-gitu saja, saudara. Ada hasil atau produk yang terbaik yang keluar dari hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan menginginkan kita beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua perintahnya apa? Taklukkanlah. Berbicara tentang taklukan, saya mendapatkan artinya begini, kelolalah dengan baik apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ingat saudara, kita ini hanya pengelola, Tuhanlah pemilik kehidupan itu. Jadi setiap kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, kelola dengan baik saudara. Uang, waktu, talenta, pekerjaan, keluarga, pelayanan harus diatur dengan baik. Di-maintenance dengan baik saudara. Nah yang ketiga, berkuasalah. Berkuasa ini artinya bukan kita jadi orang otoriter. Kita mau mengendalikan semua, bukan. Artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan itu. Sebagai suami, kita bisa memimpin dan menafkahi keluarga. Sebagai istri, kita bisa melayani suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga dengan baik. Sebagai karyawan, kita harus bekerja sesuai prosedur dan menghasilkan sesuatu, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita harus terus melayani dengan baik, setia, semakin dewasa dalam kerohanian. Ini berbicara tentang berkuasa, saudara. Nah, ada yang unik setelah Tuhan memberikan perintah untuk manusia itu berbuah, berlipat ganda, menaklukkan dan berkuasa. Itu di dalam ayat yang selanjutnya. Coba perhatikan ayat ini saudara. Ini yang Tuhan berikan kepada manusia untuk apa? Mengalami pelipat gandaan. Hidup yang berbuah-buah. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku, perhatikan, memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Ini unik. Setelah Tuhan memberkati dan memberi penugasan kepada manusia, lalu yang Tuhan berikan itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, saudara. Artinya apa? Dengan sangat jelas dan tegas Tuhan sedang berbicara tentang pohon dan buah yang berbiji. Ini artinya apa? Kita harus mengerti saudaraku, Tuhan sedang mengajarkan beberapa prinsip kepada manusia, kepada kita. Tentang apa? Yang pertama, tentang hukum tabur dan tuai. Kalau berbicara tentang biji, itu berbicara tentang benih. Dan itu berbicara tentang hukum tabur tuai. Yang kedua adalah di dalam setiap buah yang kita makan, ada daging untuk dimakan, ada biji yang harus dijadikan benih. Saudara bisa bayangkan kalau orang makan durian, termasuk biji-bijinya, saya percaya generasi berikutnya tidak akan menikmati buah durian itu. Tetapi ada orang yang memakan dagingnya, lalu dia mulai menanam bijinya, supaya generasi selanjutnya bisa menikmati durian, saudara. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga apa?
Hidup orang Kristen itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan harus menghasilkan buah, saudara. Jadi ada sebuah tuntutan untuk kita menghasilkan buah, menjadi saksi, menjadi garam, berguna, saudara. Lalu yang terakhir, dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa Yesuslah pemilik atau pengusaha kebun anggur itu. Dan pohon yang tidak berbuah akan Tuhan bersihkan. Namun kalau sudah dibersihkan, tidak berbuah juga, maka Alkitab mencatat pohon itu akan dipotong lalu dibakar. Artinya ada sebuah kerinduan Tuhan supaya umat Tuhan itu berbuah dan berlipat kali ganda. Dulu saya punya pohon, saudara, di belakang rumah, pohon mangga. Pohon mangga ini kok lama sekali berbuah. Tetangga saya udah berbuah, tapi pohon manggaku ini kami belum berbuah. Lalu apa yang terjadi? Bapak saya ambil parang, lalu mulai batangnya dipotong sepertinya disakiti dan terluka-luka di batangnya. Dan apa yang terjadi di bulan berikutnya? Maka tiba-tiba sudah muncul, saudaraku, daripada bunga untuk berbuah. Dan itulah sebenarnya kehidupan kekristenan kita. Lewat proses, lewat pendisiplinan. Sebenarnya Tuhan mau kita dipaksa untuk menghasilkan buah. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saudara, jadi kita mengerti hari ini. Yang membuat kita berbuah dan bertambah banyak adalah benih. Katakan benih. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada manusia. Untuk berkuasa, beranak cucu bertambah banyak. Taklukkanlah, lalu Tuhan memberikan mereka apa? Tumbuhan yang berbiji. Kalau kita cuma baca tanpa kita merenungkan, sepertinya itu biasa. Tapi waktu saya baca dan renungkan, Tuhan singkapkan bahwa benih adalah sebuah kekuatan yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Semua pohon yang besar dimulai dari sebuah benih yang kecil, saudara. Dan itulah dahsyatnya benih yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan salah satu benih di dalam diri kita itu apa? Yang saudara ketahui? Talenta, saudara. Katakan talenta. Saya menulis sebuah quote, saudara. Perhatikan ini. Jika Anda mengetahui apa yang menjadi bakat atau talenta Anda, maka Anda akan mengetahui jalan menuju kesuksesan Anda. Saya tahu talenta dan bakat saya dalam musik. Ketika saya tekuni itu, saya bawa itu kepada Tuhan, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya tahu inilah jalan kesuksesan yang Tuhan berikan kepada saya. Sukses itu artinya apa? Kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Dan lewat bermain musik, itu membawa saya mengalami apa? Kehidupan yang ada di dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Masing-masing kita punya talenta. Dan talenta itulah sebenarnya benih yang akan menuntun kita kepada kesuksesan kita. Nah, hari ini saudaraku, saya akan sharing. Dan saudara bisa melihat sebuah cara pandang yang baru hari ini tentang sebuah benih. Dari kisah ini kita akan terbuka tentang sebuah kebenaran. Saya akan cerita, saudaraku, tentang apa? Kelaparan yang terjadi di Mesir di masa 7 tahun daripada masa pemerintahan daripada Yusuf, saudara. Dan kita bisa melihat dan mengerti, mendapatkan pewahyuan, pencerahan daripada kisah ini di dalam Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26. Judulnya adalah Tindakan Yusuf. Nanti saudara bisa baca di rumah secara teliti tentang kisah ini. Ini adalah kisah 7 tahun masa kelaparan setelah Yusuf itu menimbun, menyimpan, menyiapkan diri untuk menghadapi masa kelaparan itu. Nah, kita lihat saudaraku, Kejadian 47 ayat 13. Perhatikan kisah ini. Saudara, saya berdoa, saudara mendapatkan pengertian dan cara pandang yang baru. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Terjadi kelaparan yang hebat sesuai dengan mimpi yang didapatkan raja, saudara. Terjadi kesulitan, resesi ekonomi yang cukup hebat. Orang mulai mencari makanan dan tidak menemukannya. Dan itu hanya ditemukan di mana? Di gudang penyimpanan daripada Yusuf. Dan akhirnya banyak orang datang ke Mesir
dan membawa uang dan emas mereka untuk apa? Menukarkan uang mereka untuk mendapatkan makanan, untuk membeli makanan, saudara. Yang penting kenyang. Berapapun harga makanan dibelikan, mau ditukar dengan uang, mau ditukar dengan emas, yang penting aku makan. Lihat ayat yang ke-15, kita lompat selanjutnya sampai ayat 16. Perhatikan apa yang terjadi. Setelah habis uang di Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berikanlah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada uang lagi. Jadi uangnya udah habis beli makanan di awal, saudara. Sampai mereka kere, nggak punya uang lagi. Lalu mereka datang kedua kali untuk apa? Membeli makan, tapi mereka nggak punya uang. Lalu apa yang terjadi? Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berikanlah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka punya peliharaan. Sekarang alat ganti penukar uang adalah ternak. Peliharaan mereka dibawalah untuk mendapatkan makanan. Saudara, saya dapatkan pengertian begini. Ada banyak manusia, orang-orang yang hidup sudah terbiasa, saudaraku, mengorbankan apapun demi makanan dan makan-makan. Mereka rela, yang penting diterima, gengsi mereka diterima, dan mereka berusaha yang penting kita bisa makan dan makan-makan, saudara. Saya selalu menasihati kalau orang yang mau pemberkatan nikah, saya selalu berkata, seberapa kemampuanmu untuk membuat resepsi, jangan sampai itu melampaui daripada uang yang kamu miliki. Kamu bisa melakukan itu semampu kamu, jangan karena gengsi. Kalau memang mampunya seperti itu, ya lakukan seperti itu. Yang penting dalam hidup ini, kamu hidup dalam berkat daripada kamu untuk gengsi. Nanti akhirnya setelah nikah, kamu dikejar-kejar tagihan dan kamu gak bisa hidup. Jangan dikendalikan gengsi. Orang Mesir itu demi perut, mereka rela korbankan ternak mereka. Sampai uang dan ternak mereka itu habis. Ada banyak orang di masa sekarang berani korbankan ibadah demi pesta. Korbankan pelayanan demi kenikmatan, korbankan integritas demi gengsi, korbankan harga diri demi diterima dan dihargai orang. Ini adalah sifat di mana orang Mesir mengalami hal ini, saudara. Dan mereka ujung-ujungnya kalau nggak ngalamin perubahan akan dituntun kepada kehancuran dan kematian. Kita lihat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-18. Perhatikan, uang habis, emas habis, ternak habis, lalu apa yang terjadi? Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah lagi kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain apa? Badan kami dan tanah kami. Mulai menjual diri, saudara. Setelah mereka habis makanannya, mereka jual tubuh mereka untuk diperbudak demi makanan. Mereka rela bekerja, saudaraku, demi makanan. Saya dapatkan kisah ini apa? Pokoknya orientasi mereka adalah untuk perut, untuk kehidupan. Bagaimana mereka bisa hidup untuk hari itu saja. Mereka tidak pernah memikirkan masa depan dan bagaimana mempertahankan hidup ke depan, saudara. Bahkan ada banyak di zaman sekarang orang menjual diri demi mendapatkan uang banyak, demi gaya hidup. Sebenarnya itu awal kehancuran di mana hidup kita diperbudak oleh dunia. Saudara, saya mau mengingatkan kita kalau kita mau mengalami hidup yang berbuah berlipat kali ganda, kita harus mengalami perubahan paradigma di masa-masa sulit. Agar Tuhan bisa menunjukkan apa keputusan yang tepat, jalan apa yang harus kita tempuh. Dan saya mendapatkan kisah ini luar biasa, saudara. Pada akhirnya orang Mesir itu mulai sadar tentang apa?
pentingnya benih dalam hidup mereka. Karena hanya benih yang bisa memelihara kehidupan mereka jangka panjang, saudara. Lihat ayat yang ke-19. Berubah paradigmanya. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Ini kata-kata yang penuh pewahyuan. Berikanlah apa? Benih, katakan benih. Supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Saya katakan inilah awal terobosan, pewahyuan penyingkapan, dan pengertian yang menjadi rahasia. Hidup berbuah-buah, berlipat ganda di kemudian hari. Saudara mengerti sampai di sini, katakan amin, saudara. Mereka berkata apa? Berikanlah benih supaya kami hidup. Benih yang akan memelihara kehidupan kita di masa yang akan datang, saudara. Dan akhirnya Yusuf di ayat yang ke-23, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanah kamu untuk Firaun. Inilah benih bagi kamu supaya kamu dapat apa? Menabur di tanah itu, saudara. Saya katakan begini, banyak orang seperti orang Mesir hanya mempertahankan hidup, yang penting bisa makan, cukup untuk hidup, padahal perjalanan kita ini cukup panjang. Kita perlu memikirkan hidup masa yang akan datang, dan kita harus jadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Dan kita harus memiliki benih dan menabur benih dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil dan kita bisa beroleh hidup Zoe, kehidupan Allah. Dan saya katakan benihlah yang menjadi jawaban atas masalah dan kesusahan di dalam hidup kita, saudara. Benih ini berbicara tentang apa sih dalam hidup kita? Saya katakan benih ini bisa berbicara di masa sekarang tentang uang atau investasi kita, talenta dan kemampuan kita, keterampilan dalam kita bekerja, taburan kita untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang diberikan kepada kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, perkataan kita, kebiasaan, sikap, keputusan-keputusan yang kita ambil, sebenarnya itu adalah benih, saudara. Dan saya mau katakan begini, setiap taburan kita di masa sekarang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi apa kita kelak, di mana posisi kita berada, bagaimana keadaan kerohanian kita, apa yang kita tuai, tergantung apa yang kita tabur saat ini. Dan saya mau katakan kita ada hari ini karena taburan kita di masa yang lalu. Kita jadi apa hari ini, di mana kita berada, itu taburan kita di masa yang lalu. Saudara, Paulus menegaskan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dan ke-11. Ia, Tuhan, yang memberikan benih bagi penabur. Jadi sumber benih kita itu dari Tuhan. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini berbicara tentang hidup, berbuah dan berlipat kali ganda. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan. Saudara, hanya orang murah hati yang berani menabur benih. Hanya orang yang murah hati yang akan mendapatkan kemurahan hati. Hanya orang yang murah hati yang suka menabur benih. Dan orang yang murah hati ini pasti masa depannya penuh dengan pengharapan. Saudara, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kami. Jadi saudaraku, perlu kita pahami dalam hidup ini ada bagian yang bisa kita nikmati, namun ada benih yang harus kita tabur. Kalau kita diberikan waktu, enggak semuanya kita puaskan untuk kesenangan kita. Kita perlu menabur untuk kerohanian kita, baca Alkitab, berdoa, beribadah. Kita pun perlu menabur kesehatan kita, berolahraga, saudara. Kita pun perlu menabur untuk hubungan rumah tangga yang baik, perlu waktu untuk anak istri kita berlibur atau bersama dengan mereka. Kita perlu waktu
komunikasi dan hubungan dengan anggota kul kita supaya lebih hangat. Kita harus menabur waktu-waktu begini. Kita perlu menjenguk orang, mendoakan orang. Supaya apa? Kelak ketika kita ada di dalam kesulitan, semua taburan kita akan kita terima. Kenapa Pak di gereja ini aku nggak diperhatikan Pak? Aku nggak didoakan. Pertanyaannya, waktu engkau masih sehat kuat, pernahkah engkau mendoakan orang-orang sakit, memperhatikan orang lemah, sehingga ketika engkau diizinkan masuk di situ, kamu akan menerima kebaikan atau keburukan. Itu tergantung dari taburan kamu, saudara. Dan ingat, di dalam hidup kita pasti ada benih yang Tuhan taruh. Ada sebuah kemampuan. Dan ingat, benih ini punya kekuatan yang besar, yang akan menentukan masa depan kita. Itulah yang akan membuat kita berbuah dan berlipat kali ganda. Bagi saya, benih saya itu untuk titik awal saya melayani Tuhan adalah musik. Kalau dibilang pendidikan, wow kurang saya. Nilai apalagi. Tapi saya tahu di balik kehidupan saya yang gak sempurna ini, ada sisi kekuatan yang kecil yang kalau itu dipupuk, disirami itu akan bertumbuh dan membawa kita kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Ada orang benihnya, Pak aku diberikan kemampuan untuk buat makanan. Dan itulah benih, kalau saudara tekunin itu, pelajarin itu. Lewat itulah saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan prinsip benih yang harus kita mengerti apa? Satu benih biasanya menghasilkan banyak buah. Yang penting benih itu ditabur di tanah yang baik, dipupuk, dirawat, disiram. Dan benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, saudara. Saya kasih contoh. Seseorang yang di masa kesulitan menabur. Nama orang ini Ishak. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia apa? Mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati, dia mengalami hidup yang berbuah-buah. Berlipat kali ganda di tengah-tengah kesulitan resesi ekonomi. Dan Alkitab mencatat ini progres yang luar biasa. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat, apa yang menjadi kunci hidupnya dipelihara? Hidupnya berbuah berdampak di tengah kesukaran hidup. Jawabannya karena Ishak menabur pada saat itu. Pada zaman itu. Ishak berbuah dan bertambah banyak. Diberkati berlimpah-limpah karena dia mulai menabur benih dalam bentuk bekerja dan mengusahakan tanah di tempat dia berada. Dan hasil dari pekerjaannya itu luar biasa, saudara. Dan saya katakan begini, kita pun harus mengusahakan gereja tempat kita beribadah agar tempat ini semakin baik. Kita melayani agar banyak jiwa-jiwa yang beribadah bertemu dengan Tuhan. Dan ibadah bisa berjalan dengan baik. Saudara membawa perpuluhan, membawa persembahan. Itu digunakan untuk apa? Kita bisa menikmati ibadah dengan sound yang bagus, AC yang dingin. Kita bisa bayar listrik. Kita bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan gereja ini bisa berjalan dengan fasilitas yang terus di-upgrade, saudara. Dan itu lewat benih yang saudara pikir, yang berikan. Makanya kita harus mengusahakan gereja tempat kita berada. Bahkan saya katakan kita harus mengusahakan perusahaan tempat kita bekerja agar tempat itu bisa menjadi besar, berkembang, menghasilkan sesuatu yang lebih. Kita harus mengusahakan rumah tangga kita, kul kita. Itu harus diusahakan dengan apa? Kita harus menabur benih. Doakah, perhatiankah, pelayanan, itu taburan, saudara. Saya melihat taburan yang dahsyat itu apa? Saat kita menabur, tidak ada pujian di balik itu. Saat kita menabur, tidak ada orang yang melihat saat itu. Ketika kita ada di kamar kita, kita tabur diri kita dengan firman, kita belajar. Nggak ada orang lihat kita membaca Alkitab, tapi taburan itu akan bertumbuh berkembang. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menghadapi hantaman, respon kita yang keluar, kita bisa melihat ada firman Tuhan, ada kehidupan Allah yang muncul. Di situ orang bisa melihat hidupnya benar-benar berbuah, berdampak dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kau melakukan waktu-waktumu yang berharga, kau persembahkan kepada Tuhan untuk mendoakan seseorang. Orang gak lihat
Pemimpin gak lihat, tetapi itu benih yang terbaik. Suatu saat engkau akan menuai. Dan ingat, tuaian itu selalu lebih besar, lebih banyak, dan berlipat kali ganda daripada benih itu. Saudara, kita ada hari ini karena taburan kita di masa lampau. Katakan amin, saudara. Bagaimana kondisi rohani kita, keuangan, kesehatan, hubungan kita saat ini adalah taburan di masa lalu. Dan kita gak bisa sesali itu. Kenapa ya dulu aku begitu, sekarang aku jadi begini. Enggak. Kita gak bisa ubah masa lalu kita. Tapi kita bisa ubah masa depan kita dengan mengambil keputusan dan menabur hal-hal yang tepat di masa sekarang. Yang mau berbuah dan berlipat ganda, katakan amin. Tulis di bawah, aku mau Pak. Jangan sesali masa lalu. Jadikan masa lalu pengalaman, pelajaran untuk saudara bisa menabur kehidupan lebih baik. Dan saya percaya kehidupan engkau di masa yang akan datang akan indah pada waktunya, akan penuh dengan sukacita. Saya melihat orang-orang, seorang istri atau keluarga yang bisa menyisihkan uang untuk sekolah daripada anak-anaknya. Ketika anaknya membutuhkan biaya sekolah di kemudian hari, mereka gak harus mengutang, pinjam ke sana, jual ini, jual itu. Tapi karena mereka udah mempersiapkan, menabur sedikit demi sedikit, ketika anaknya dapat kesempatan untuk sekolah, di sekolah yang terbaik, maka orang tuanya bisa menyekolahkan itu. Saya mau kita punya hikmat kebijaksanaan untuk apa? Memikirkan masa depan kita dengan apa? Menabur hal-hal yang baik. Saudara, katakan amin, saudara. Ada firman Tuhan yang menjadi ketetapan, yang Tuhan sudah tetapkan. Ketika Tuhan sudah melululantahkan bumi ini dengan air bah. Dan itu dikatakan Tuhan kepada Nuh saat itu. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Perhatikan ini sebuah ketetapan yang saudara harus ingat. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi hidup ini adalah taburan dan tuaian. Tuaian kita adalah berbuah dan berlipat kali ganda. Saudara, benih apa yang mau kita tabur di masa-masa sekarang ini? Kerajinan atau kemalasan? Yang jelas kita akan menuai semuanya itu. Kejujuran atau kebohongan? Kesetiaan atau pemberontakan? Kebaikan atau kejahatan? Kemurahan hati atau keserakahan? Saudara bisa dapatkan apapun memuaskan saudara, tapi ingat, akan ada tuaian di masa yang akan datang. Saudara, dan itu pasti kalau kita baca daripada Kejadian 8 ayat 22. Masing-masing kita akan menuai pada waktunya. Saya berdoa, saudara, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan dan promosi dari Tuhan di masa yang akan datang. Dan hidup kita bisa berbuah dan berlipat ganda karena kita menabur benih yang terbaik. Pak Sabta selalu menekankan gereja ini harus menjadi gereja yang murah hati. Karena ingat, kemurahan hati inilah yang memelihara kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemurahan hati seorang janda di Sarfat itu membuat dia terpelihara di masa 3,5 tahun masa kelaparan. Kemurahan hati Dorcas itu yang membuat dia dibangkitkan dari kematian. Kemurahan hati seorang anak kecil kepada Yesus memberikan 5 roti 2 ekor ikan. Itulah yang membuat 5.000 orang makan kenyang. Karena apa? Kemurahan hati itu akan menjadi sebuah kunci untuk kita bisa mengatasi problem di masa yang akan datang. Karena apa? Di balik kemurahan hati itu pasti akan ada benih yang kita tabur. Dan memang saya katakan benih yang kita tabur itu tidak mudah. Kadang sepertinya kita harus merasa rugi, capek, dianggap lemah dan sepele, kecil. Tapi pada akhirnya akan indah pada waktunya. Karena tuaian itu pasti. Mazmur 126 ayat yang ke-6, perhatikan ayat ini pasti saudara. Walaupun waktu kita menabur kita harus mencucurkan air mata. Sepertinya gembala bilang menabur, memberi sampai sakit saudara. Seperti janda di Sarfat. Ini tepung terakhir. Mungkin waktu dia ulek-ulek tepung itu untuk Elisa, dia neteskan air mata, saudara. Tapi pemberian yang ditabur dengan jerih
payah, keringat dan air mata, itu akan menjadi sebuah hitungan yang luar biasa di sorga. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil apa? Menabur benih. Ini berbicara tentang selanjutnya apa? Hidup berbuah dan berlipat kali ganda. Pasti, katakan pasti. Lebih kuat lagi, pasti. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya berdoa taburan kita bukan kecurangan, kejahatan, sesuatu yang buruk. Karena itu pun pasti, tapi taburan kita adalah doa, pelayanan, hati, uang yang kita persembahkan. Pekerjaan yang penuh dengan integritas, totalitas yang kita buat. Saya bisa jamin, karena firman Tuhan berkata, engkau akan pulang dan pasti membawa berkas-berkasnya. Sebelum saya tutup, saudara, saya itu punya orang tua agak unik. Pak Sentosa yang main bass, waktu dia nikah, dia tinggal di rumah saya. Pak Sony waktu dulu pernah pelayanan di kota saya, rumah saya itu tempat ngumpul para full timer, dan full timer bisa makan, curhat dengan bapak saya. Dan rumah saya itu dibuat ada kamar khusus, kalau hamba Tuhan siapapun datang, tidur di rumah itu. Dibuat kamar terbaik. Pak Ali juga pernah ke rumah kami, Pak Sabta, Pak Yakobus tidur waktu itu. Papa saya juga buat ada ruang doa di tengah. Teman-teman udah datang ke sana. Setiap kali hamba Tuhan datang, saudaraku, mama saya selalu buat makanan yang terbaik. Tapi dalam keseharian, saya tuh nggak melihat mama saya tuh memberikan makan yang enak-enak seperti kalau hamba Tuhan datang. Lalu saya tanya, Pak, Mak, kalau pendeta hamba Tuhan datang, pasti Bapak dan Mama mengusahakan memberikan makanan yang terbaik. Kalau nggak ada dibeli, dimasak yang terbaik. Saudara tahu Bapak saya ngomong apa? Nanti kau akan ngerti kok. Karena apa? Kalau makan enak, kita dapat makan enaknya itu ketika hamba Tuhan datang. Karena akan dilayani yang terbaik. Hamba Tuhan datang, nggak bisa bayar sekolah. Saya ingat tuh, dikasih uang untuk anaknya sekolah. Dan itu dilakukan papa saya. Papa saya udah di surga, dia hamba Tuhan. Tinggal mama saya sekarang. Saudara tahu, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya tahu. Saya ngerti, saudara. Saudara lihat postur badan saya ini yang agak besar. Puji Tuhan, saya dengan istri saya tuh banyak orang yang murah hati. Kirim makanan, empek-empek, babi, ayam, segala macam, saudara. Lalu saya ingat, dan Roh Kudus ingatkan, inilah taburan orang tua kamu. Tapi setelah kamu nikmatin ini, ingat kamu punya anak, punya generasi, dan mereka akan menikmati yang sama. Kalau kamu juga menabur hal yang baik di masa muda kamu. Saya boleh mengerti, inilah hidup. Hidup itu tabur tuai, saudara. Jadi saya simpulkan pesan hari ini. Jadi rahasia hidup berbuah dan berlipat ganda terdapat pada benih dan sikap hati yang terus menabur atau murah hati. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berkata-kata yang baik. Jangan berhenti bernubuat. Jangan berhenti bersyafaat, saudara. Baik kepada orang di sekitar kita, kepada gereja ini. Ingat, kita akan tuai itu di kemudian hari. Dan tuaian kita akan lebih besar daripada taburan kita. Satu ayat penutup, Ulangan pasal pertama ayat 10 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama janji Tuhan kepada kita yang ada di tempat ini, yang mengikuti menara doa online ini. Kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Katakan amin, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan akan menambahi 1000 kali lipat dan memberkati hidupmu.
mulai saat engkau menabur hari ini, dan engkau akan melihat masa depan penuh dengan harapan. Saudara akan melihat buah-buah yang dahsyat, hidup yang berdampak, hidup yang mengalami sebuah pertumbuhan. Dan orang akan bertanya, apa yang membuat engkau bisa ada dahsyat hari ini? Engkau berkata, itu karena Tuhan. Dan karena Tuhan memberi saya benih untuk saya tabur di masa yang lalu. Dan benih itu aku tabur dengan tekun, dan hari ini aku menikmati janji penggenapan firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan ini, renungan ini membukakan kita sebuah pengertian yang baru dan mengangkat hati kita menjadi orang-orang yang murah hati, yang terus menabur hal-hal yang baik. Dan saya berdoa taburan kita, sorga akan terbuka dan mencurahkan hujan dan membuat semuanya itu bertumbuh, berbuah dan menjadi banyak. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman sebagai doa kita, kiranya berkati umat-Mu berlimpah-limpah, buat hidup mereka berbuah dan berlipat kali ganda ya Tuhan, dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami, dan kami bisa berbuah, bertambah banyak, berlipat kali ganda. Kami bisa berkuasa dan menaklukkan segalanya ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu. Ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari terobosan, hari kebangkitan. Dan kami akan terus menabur benih yang terbaik dalam hidup kami, karena kami percaya tuaian itu pasti, dan kami akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sukacita dan sorak-sorai ya Tuhan. Materaikan janji firman Tuhan dan renungan ini melalui perjamuan kudus. Mari angkat roti kita Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Lebih lagi katakan terima kasih
yang membawa persembahan lewat menara doa online ini berlimpah-limpah. Berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, bahkan masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih, buka kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.